Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh ada dalam program Kasih Kristus. Boleh memberkati saudara. Saudara cukup di rumah saja. Kita hadir untuk memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita memuji Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut. Salam Ibu Susilawati. Salam Pak Dwi. Tuhan memberkati. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku. Haleluya. Salam Aprilia. Tuhan memberkati.
Salam Mas Denny, Tuhan memberkati. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Haleluya ke Allah El Shaddai. Terima kasih Allah El Shaddai. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Karena Kau El Shaddai, Allah yang menyediakan segala sesuatu atas kami. Allah yang melimpahkan segala sesuatu berkat jasmani maupun rohani atas setiap kami yang percaya. Terima kasih El Shaddai. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian saudara. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Haleluya. Dia Allah, Raja segala raja.
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Haleluya. Tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, Perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, haleluya. puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku. Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah. Amin. Haleluya. Dia Allah, Haleluya. 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 Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, Perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah penguasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Salam Natalia, salam Pak Dwi. Tuhan memberkati. pernah gagal, Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin Firman-Nya katakan sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Haleluya. Glory bagi Rajaku, Allah yang besar. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Raja perkasa, Yesusku. Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Kau yang layak disembah, Kaulah Raja. Engkau yang berdaulat atas kami malam ini. Yesusku Raja mulia, Yesusku, Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Yesusku, Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Yesus Raja, Yesus Raja. Salam Ibu Eri. Raja
Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, sebab Kau Raja, Kau Allah di atas segala Allah. Kami mengucap syukur. Berfirmanlah kepada kami rindu firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami percaya benih firman-Mu yang akan kami tabur di tanah hati kami, tanah hati yang baik, supaya bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya. Tuhan, kami rindu urapan-Mu, baik yang streaming maupun kami tim PDH. Urapi kami, Roh-Mu bekerja, bebas leluasa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus Raja, Roh Kudus Raja, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya nggak apa-apa Bu, Tuhan memberkati Bu Setiorini. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh live di season kedua pada hari ini 26 Mei 2020. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, semua karena pengaturan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau kemarin sudah saya sampaikan saudara ya, yang dikasih Tuhan di dalam Lukas 8, Lukas pasal 8 dari ayat 4 sampai 15. Dan tadi kita sampaikan di dalam Matius pasal 13 dari ayat 1 sampai 23. Dan sekarang saudara, saya sampaikan di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama, masih tentang perumpamaan. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, Matius, dan Markus, 3 kali kita menerima kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur, saudara. Mari kita bacakan dari ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam acaranya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saudara, yang pertama tadi, seperti Injil Lukas dan Matius katakan saudara ya, firman ini jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah berbatu. Dan ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya, sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Inilah saudara, di ayat yang ke-8 inilah, ini yang kita harus berjuang, supaya setiap firman yang ditaburkan, yang disampaikan melalui hamba-hamba Allah, saudara dan saya, saudara bisa ditabur di dalam hati kita firman itu, supaya kita firman itu saudara jatuh, dan sebagian jatuh di tanah hati yang baik, di tanah yang baik maksudnya. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia,
tentang perumpamaan itu? Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kalau saya dan saudara adalah murid, kita diberitahu tentang rahasia kerajaan Allah. Tetapi saudara, kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Makanya saya dan saudara bersyukur. Saudara dan saya bersyukur kita disampaikan tentang kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Tuhan sampaikan kepada murid, kepada saya dan saudara. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Haleluya. Tuhan sampai bertanya di ayat yang ke-13, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Karena apa? Karena memang diberi kesempatan. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Karena apa? Diberi kesempatan. Berapa banyak yang datang ke gereja, ke persekutuan doa, gak ngerti apa-apa. Mau jabatannya apa itu ndak penting. Buktinya ndak tahu apa-apa. Mau PDT, mau apa, nggak ngerti saya, saudara. Ndak tahu apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap sekali saya hanya bisa berkata, Tuhan, berilah kami kekuatan. Jangan ambil roh-Mu dari kami. Memang kita bukan kebanyakan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu gak usuman, saudara. Carinya susah. Yang pelaku firman. Kalau cari yang seperti ini, saudara, ya, seperti orang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan hanya gembira saja. Firmannya api, firmannya bagus. Hanya gembira saja, saudara, sekedar itu. Tapi gak menghasilkan buah. Gak tahu apa-apa. Saudara, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saat datang penindasan dan penganiayaan, saudara, karena melakukan firman itu, maksudnya karena menjadi pelaku firman, mereka murtad, gak kuat, gak mau. Kok kayak gini? Saudara, berapa banyak yang kita layani dulu waktu masih gadis, dari kecil sampai gadis sebelum menikah, mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka ke gereja. Tapi setelah menikah, karena berbeda kepercayaan, mereka korbankan. Mereka tinggalkan Tuhan Yesus untuk mengikut ilah yang lain.
Dan hari-hari ini ada 3 pribadi yang kita layani di tempat yang berbeda. Ya, ini 2 diantaranya teman daripada Bu Romdona yang saat ini bergabung dengan kita. Yang satu ada di Jepara, yang satu ada di Pulau Bali, dan yang satu ini orang Makassar yang kita layani. Teman dari tim kita juga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dulu ikut Tuhan Yesus. Setelah mereka menikah, meninggalkan Tuhan Yesus karena calon suaminya yang sekarang sudah menjadi suami dan yang sudah tiada. Saudara, itu bukan orang yang menyembah Yesus. Yang artinya setelah suaminya tiada beberapa tahun kemudian, Roh Allah rindu mereka itu kembali. Dan mereka kita layani. Ada konsekuensi yang harus mereka bayar. Ngeri, saudara. Ngeri sekali kalau saya sampaikan. Yang satu habis-habisan. Setelah Tuhan izinkan. Ini loh saudara firman-Nya di dalam ayat 17. Kemudian datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu mereka segera murtad. Datang konsekuensinya saat berbalik. Upah dosa adalah maut. Mereka harus bertanggung jawab. Makanya tadi saya sampaikan di tengah-tengah keluarga kita. Ada beberapa yang konseling dari Demak. Saya sampaikan. Saya bilang meninggalkan Tuhan Yesus. Saat kita murtad. Kita nggak tahan. Akan terjadi sesuatu yang harus kita terima. Jadi pribadi ini sekarang dalam keadaan sekarat, saudara. Kita terus pimpin. Berapa jam ini dari tadi pukul 3 saya belum telepon lagi. Karena saya harus fokus untuk lab ini. Mengingat saudara beberapa hari kemarin suara saya sudah hilang-hilang. Saya minta Tuhan bekerja. Dan terima kasih buat dukungan doa semua. Bu Rom, Dr. Eri dan semua ya. Yang mendukung kami tim PDH Live. Saya mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat tidak berakar dan tahan lama. Firman itu lenyap dalam hidup kita. Iblis mengambil. Mereka tidak tahan. Saya katakan tadi di tengah-tengah situasi. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya berkata seperti ini. Saya juga bersuamikan seorang yang Buddha. Suami saya waktu saya menerima suami saya itu orang Buddha. Saudara, puji Tuhan, datang kepada Yesus. Semua karena Roh Kudus. Saya tidak pernah bisa mengubah pribadi seseorang. Tapi roh yang saya sembah, Roh Yesus Kristus, Roh Allah, Roh yang kudus yang mengubahkan hatinya. Sehingga dia berkata, Tuhan yang kita sembah Yesus Allah yang hebat. Allah yang dahsyat hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang lain bisa tahu bahwa Yesus yang kita sembah hidup? Bagaimana orang lain bisa menyembah Yesus kalau kita tidak tahan uji? Kalau kita murtad karena diizinkan Tuhan dalam penganiayaan, dalam tindasan yang Tuhan tentu izinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya di ayat 18, dan yang lain adalah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Karena yang dipikirkan hidup dalam zona nyaman. Gak mau ambil resiko. Hidupnya sudah diprogram. Semua hanya untuk aku. Semua hanya untuk aku dan untuk aku. Hidupnya hanya untuk keluarganya. Dia nggak mau lakukan sesuatu. Ini saudara. Yang di semak duri. Dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Karena bagi dia, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada urusan dengan hidupnya, itu rugi. Berapa banyak
konsep ini melekat sampai berakar di dalam mindset kita pribadi, lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah Tuhan itu memberi kita rahasia kerajaan Allah loh. Kepada orang-orang lain di luar kita, dia memberi perumpamaan. Tapi kepada murid diberi rahasia kerajaan Allah. Masihkah kurang jelas? Saya mengucap syukur 2001 ikut Tuhan sampai hari ini. Percayaku hanya kepada Tuhan. Percaya saya kepada Dia, Allah Elohim yang menjadikan saya ada sampai hari ini, yang pegang kendali hidup saya. Saudara, saya menyadari bagaimana pertama kali Tuhan panggil saya yang tidak tahu apa-apa. Saya ingat betul, selalu saya ingat bagaimana Tuhan membentuk saya, mendandani saya. Demikian juga saudara, mari kita semua malam hari ini, biarkan setiap benih firman yang disampaikan, yang ditaburkan, taruh di tanah hati yang baik. Jangan susah-susah saudara. Jangan pakai pertimbangan. Jangan pakai hitung untung rugi ikut Tuhan. Benar, pure ikut Tuhan, murni ikut Tuhan. Jangan ikut yang lain. Jangan takut apapun. Tuhan pegang kendali hidup saya dan saudara. Tuhan yang menyediakan yang tidak pernah saya pikir, yang tidak pernah saya lihat. Bahkan yang tidak timbul di hati saya, Dia sediakan begitu rupa. Kita boleh menikmati semua yang baik dari berkat Tuhan. Saya mengucap syukur. Sementara pandemi COVID-19, berapa banyak, maaf saudara, yang diketahuan, yang menabur benih firman itu di tanah, di pinggir jalan, di tanah bebatu dan semak duri. Bukan orang biasa, para pendeta. Itu yang membuat saya nangis saudara. Saya nggak bisa ngomong lagi. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini berat buat saya. Tapi kalau Engkau mau, semua Kau buat. Segala sesuatunya mudah dan lancar. Berat buat saya menyampaikan. Ternyata melalui pandemi COVID-19, berapa banyak yang ditangkap Roh Kudus. Mereka menabur benih firman itu di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri. Berapa banyak yang sudah ditangkap Roh Kudus. Dan saya mengucap syukur tim PDH, keluarga lepas keluarga mengalami kasih Tuhan melalui pandemi COVID-19. Terima kasih sekali buat keluarga besar yang saat ini suami istri bergabung dengan kita. Bukan saya membanggakan, bukan. Ini namanya multiplikasi, dimuridkan untuk memuridkan. Suami istri, anak melayani Tuhan dengan segenap hati, melakukan sesuatu service of excellence, sesuatu pekerjaan yang orang lain gak mau kerjakan. Ini membuat saya sampai berkata, Bapa, kasih-Mu begitu hebat, kasih-Mu begitu dahsyat. Benih firman itu telah ditaburkan setiap hari Senin dalam persekutuan doa WBI dan PDA. Memberkati setiap doa, persekutuan doa kita di hari lepas hari. Kita berdoa, pribadi lepas pribadi kita perkatakan. Kita angkat tangan minta mbak Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Keluarga lepas keluarga mengalami kasih Tuhan. Dunia bingung, kesusahan melalui pandemi COVID-19. Banyak yang di PHK, banyak yang mengalami. Bahkan stres karena perekonomiannya terancam. Gak ada pemasukan untuk hari lepas hari. Tapi kami tim PDA dipelihara Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan begitu baik. Tim PDH menabur firman, benih firman itu di tanah hati yang baik. Kita memang cukup keras saudara di dalam menyampaikan kebenaran ini.
Kita nggak pakai lagi, nggak pakai sesuatu basa-basi lagi. Kita menyampaikan pure murni firman dan kita melakukan. Boleh dilihat, semuanya harus ada bukti, ada saksi, harus berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Karena khawatir, karena cemas, karena takut kalau melakukan firman Tuhan, kalau menabur, kalau memberkati, kalau melayani, rugi saudara. Dihimpit oleh semak duri itu lebih kuat semak durinya. Kekhawatiran dunia lebih kuat. Tipu daya kekayaan lebih kuat, mengikat. Keinginan-keinginan akal hal yang lain. Sesuatu yang sia-sia lebih kuat. Keinginannya banyak saudara. Kalau saya minta satu hal, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Dalam setiap doa pribadi saya mbak Tuhan. Bahkan gak bisa ngomong saudara, gak pakai kata-kata. Seperti Hana. Waktu ditekan, dihina, dilecehkan sama Hagar. Dia hanya komat kamit. Demikianlah saya sampai minta, Tuhan, biar kuasa-Mu menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung. Berapa banyak saudara melalui COVID-19 ini. Sampai saya katakan sama tim doa, lihat, engkau jadi saksi yang pertama. Perhatikan, semua mengawali dari roh, akhirnya mengakhiri dengan daging. Tugas kita lebih lagi. Tugas kita harus lebih lagi berjuang supaya pekerja-pekerja, ladang sudah menguning, pekerja-pekerja itu giat selalu ada untuk menuai ladang yang sudah menguning. Pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, saya terus berdoa minta Tuhan beri partner untuk melakukan visi yang Tuhan taruh, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Gereja Tuhan, gereja lokal, dimanapun berada, bangkit menyerukan nama Yesus. Setiap gereja bersatu hati. Kerinduan kita seperti itu saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Ini kerinduan kita saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah hati yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut ya saudara. Firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini kerinduan saya dan saudara kan. Ini kita punya rindu seperti ini saudara. Biar firman itu berbuah 100 kali lipat, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Berbuah. Kita rindu. Tuhan sudah menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa hal kerajaan sorga, rahasia kerajaan Allah sudah diberitahukan kepada kita, para murid-murid Tuhan. Salam Bu Yeti, Tuhan memberkati. Berapa banyak saudara yang menyepelekan? Berapa banyak yang menganggap ringan? Setiap hari firman disampaikan, tetapi ternyata tidak ditaburkan di tanah hati yang baik. Mereka lebih memberi iblis leluasa. Iblis kau leluasa, perdaya hidupku. Secara nggak langsung membiarkan dirinya. Tapi malam hari ini saya perkatakan, kalau saudara dan saya masih menaburkan firman itu di pinggir jalan, di tanah berbatu dan di semak duri, mari malam hari ini kita bertobat. Kita minta Tuhan supaya Tuhan memperlengkapi saudara dan saya
dengan kasih kuasa karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan itu taruh visi dan misi di dalam setiap hidup kita. Salam juga Bu Yeti, Tuhan memberkati Bu Yeti beserta keluarga, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Biar kita mengerti seperti juga yang disampaikan tadi, yang dibacakan anak kami Mas Dipta ya, anak daripada Pak Joko Warsito. Di Matius 13. Ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena di pinggir jalan dimakan burung, saudara, dan memakannya sampai habis. Karena apa, saudara? Kita buka celah, kita biarkan. Berapa banyak, saudara, yang saya pribadi jumpai, bukan jemaat biasa, orang-orang yang sudah punya kedudukan. Lah kalau gereja Tuhan, saudara, dikelola, dipercayakan orang-orang seperti ini yang menaburkan firman hanya di pinggir jalan, bagaimana nasib jemaat yang ada? Bagaimana jemaat yang dipimpin di sebuah gereja lokal? Ini yang terjadi di beberapa, saya melihat sendiri. Saya merasakan, saya hanya bisa berkata, Tuhan, biar kuasamu yang bekerja. Roh Kudus bebas berkarya. Saudara, saat burung itu memakan, datanglah burung dimakan sampai habis. Gak ada apa-apa, gak ngerti apa-apa, wis lupa semua. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tipis tanahnya. Karena tanahnya tipis, saudara. Di tanah yang berbatu-batu. Gak ada tanahnya, hanya sedikit. Seperti yang saya saksikan di season pertama tadi. Yang adik saya tabur di depan rumah itu. Tanahnya tipis, saya sudah sampaikan. Itu seperti ada di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang ada di firman Tuhan. Saudara dan saya, berapa banyak yang seperti ini? Baru aja diberi nasihat, sudah lupa. Kalau enggak lupa marah, mengeraskan hati, pergi, meninggalkan. Berapa banyak chatting di WA itu, saudara, yang tidak ada faedahnya. Katanya salam, tapi saya tahu. Kalau yang menyampaikan salam itu menabur firman itu di tanah bebatu. Sampai saya berkata seperti ini, alangkah indahnya tinggal di dalam hadirat-Mu. Apa yang tidak engkau berikan, engkau ketahui untuk tidak kau sampaikan kepada setiap hamba-hambamu. Babumu ini Tuhan. Semua kau sampaikan, semua kau nyatakan kuat kuasamu. Sampai saya bilang, Tuhan, betapa heran, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau Allah Elohim, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Semua kau nyatakan dalam kasih kemurahan-Mu. Semua kau nyatakan dalam kuat kuasamu. Semua kau nyatakan dalam caramu mengerjakan sesuatu. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Bukankah ini yang kita lihat? Tidak ada pertumbuhan sama sekali, kering rohaninya. Tapi melayani, bahkan berkhotbah. Berapa banyak yang hal ini terjadi, saudara? Tidak ada apa-apa, tidak ada urapan.
Makanya saudara, saya terus berhimpun, berdoa, minta Allah memberi kita kekuatan, cara. Saudara, gereja Tuhan harus, para pekerja di gereja Tuhan harus dipenuhi kasih kuasa Tuhan. Tuhan tidak menghendaki persembahan tapi belas kasihan. Seperti juga, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Itu yang terjadi. Belum saya ketemukan yang berakar, yang tinggal di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hamba yang gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan kita perintahkan. Tanpa urapan itu turun dalam hidup kita, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara, terlalu berat. Dibiarkannya benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Disengaja dibiarkannya karena menganggap masih ada hari esok. Masih ada kesempatan. Ya, kalau masih ada hari esok. Ya, kalau masih ada kesempatan. Saya selalu sampaikan dimanapun berada. Juga untuk keluarga saya yang masih banyak yang belum bertobat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita biarkan firman itu jatuh di tanah bebatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lebih mendengar bunyi-bunyian ketimbang firman, firman diabaikan. Lebih kuat kata orang. Orang bisa menjamin hidup kita. Menurut yang ditabur di semak duri. Lebih percaya kata orang. Orang bisa memberkati kita. Firman itu apa? Itu kan dongeng. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang saya lihat seperti ini. Gak percaya firman tapi kata orang lebih percaya. Postingan-postingan lebih percaya. Dihimpit dengan postingan-postingan yang ada. Dihimpit dengan kata-kata orang yang melemahkan. Setiap orang-orang yang kita layani yang dalam kondisi sakaratul maut, saudara. Saya selalu minta tolong. Kasihkan HP ini kalau mereka ada di luar pulau, di luar kota, di luar negeri, di bangsa lain. Saya katakan, kasihkan di depannya. Saya mau bilang, ada beberapa banyak yang melalui penyakit. Penyakit ini hanya Tuhan ingin membuat engkau untuk bertobat. Bukan jalan engkau akan mati melalui penyakit ini, bukan. Penyakit ini gak akan membawa kematian, tetapi untuk engkau bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita panen besar-besaran, saudara. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Keluarga lepas keluarga mengalami cintanya Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita jatuh di tanah hati yang baik, buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara, saya sampaikan di Injil Lukas, Matius, dan Markus. Mari kita belajar. Kita minta ampun sama Tuhan. Biar setiap benih firman yang kita dengar, kita tabur di tanah hati kita yang baik. Hati yang baik, hati yang memiliki keintiman. Hati yang baik, hati yang rela dibentuk. Hati yang selalu memiliki kerendahan hati. Hati yang mau dididik, dihajar, disesah oleh Tuhan. Kita belajar untuk memberi diri kita dengan segenap hati. Saya sampai bilang setelah COVID-19 ini, Tuhan beri saya. Kami gak tahu apa yang harus kami buat.
untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Banyak hal yang Tuhan singkapkan selama berapa bulan ini, saudara, 2 bulan ini. Kuasanya benar-benar dinyatakan. Kita itu, saya sampai bilang firman-Nya mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Seperti yang di dalam Injil di dalam Markus tadi, maaf saudara, yang kita sampaikan, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Berapa banyak yang seperti ini? Mendengar tapi tidak mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tidak mendengar juga tidak mengerti. Melihat tapi juga tidak melihat. Saya minta malam hari ini, Tuhan mengurapi kita. 5 panca indera kita diurapi. Kuasanya bekerja, saudara. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Ini luar biasa di ayat 14 ini. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan mengerti dan kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi firman Tuhan di ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Berbahagialah saudara. Kalau saudara memelihara firman dan melakukan firman itu. Direnungkan dan dilakukan. Kurenungkan firman-Mu. Mari saudara, Mas Dipta, putra daripada Pak Joko. Saya sangat matur nuwun. Pak Joko mengirim putranya membantu kami sekali lagi. Saya sangat matur nuwun dan matur nuwun, gak ada yang bisa saya katakan. Inilah bukti bahwa firman itu ditanam di tanah hati yang baik atas keluarga Pak Joko Warsito. Firman yang disampaikan, benih yang disampaikan yaitu firman itu saudara ditaruh di tanah hati yang baik. Sehingga keluarga ini berbuah dan melayani Tuhan. Satu bentuk ekspresi dari sebuah cintanya Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, saya rindu keluarga lepas keluarga semua juga mengalami. Saudara, kita hanya bisa berkata Tuhan terima kasih. Tidak ada yang bisa kita katakan selain terima kasih. Saat kita menaruh di tanah hati yang baik, saat datang penindasan, penganiayaan, pencobaan yang bertubi-tubi sekalipun yang Tuhan izinkan, kita tetap kuat. Ria ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan. Dari penindasan itulah baik. Proses itu baik buat kita, buat saya dan saudara. Tanpa proses kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Karena proses kita berteriak kepada Tuhan, kita menjerit, kita berlutut, berdoa, menyembah. Proses itu baik. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Firman sudah hamba sampaikan dan hamba percaya kuasa-Mu melingkupi kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Biar kami tabur firman itu di tanah hati kami yang baik. Supaya firman itu bertumbuh lebat. Berlipat kali ganda. 160 sampai 30 kali lipat. Kami rindu berbuah dan berbuah. Kami rindu setiap saudari kami yang streaming, saudara kami yang streaming malam hari ini. Mereka yang belum menabur firman di tanah hati yang baik. Kami minta Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami rindu saudara kami berbalik datang kepada Engkau. Supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan hadir kembali besok pukul 17.00. Saya percaya
Kuasa Tuhan, urapan Tuhan akan selalu baru di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bahkan malam hari ini, saudara selamat beristirahat, saudara bisa beristirahat dengan tenang. Mari kita untuk terus belajar menabur firman itu di tanah hati yang baik, supaya saya dan saudara menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Karena ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tuhan membutuhkan pekerja-pekerja yang takut akan Dia. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan. Haleluya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Jangan biarkan benih firman itu jatuh di pinggir jalan, di tanah bebatu dan semak duri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita pegang kuat firman itu. Kita tabur di tanah hati yang baik. Tanah hati kita, hati yang mau diubah Tuhan. Hati yang lembut, hati yang menyembah Tuhan, hati yang setia, hati yang takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus layak terima jempol. Natalia, Ibu Tentrem, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ku pegang perintah-Ku dan ku lakukan. Yesus tahu ya